saya hormati P3MD dari kabupaten, dari kecamatan ada Kak Irfan, dan sampai di tingkat desa Pak Supriyadi, Pak Masud, Pak Mursalin, dan yang saya hormati Pak Dwi Kantipmas, Pak Ahmad, yang saya hormati BPD, Pak Wakil Ketua BPD Pak Mursalin, seluruh jajaran perangkat desa sampai di tingkat RT, Bapak Ibu semua penerima bantuan BLT di tahun 2022 ini. Tentu sebagai umat yang beragama, tak lupa kita mengirimkan rasa syukur kita dalam bentuk pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu karena kekuatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa sehat dan sampai di pertemuan terakhir untuk BLT di Desember ini. Ya, ini BLT terakhir di tahun 2022. Tentu tidak terlepas dari hidayah, inayah Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya diberikan kepada kita untuk bisa melangkah sejauh ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sesuai yang disampaikan oleh pendamping desa Pak Irfan tadi kepada kita semua bahwa di tahun 2023 ada perubahan. 2022 ini minimal 40% BLT, tapi dalam hemat pemerintah pusat, karena BLT ini diambil dari pusat, porsinya dari anggaran pusat ya, bukan anggaran kabupaten atau ADD. Jadi dalam hemat pemerintah minimal 40% tadi itu diturunkan menjadi minimal 10%, maksimal 25%. Jadi bedanya di situ ya. Dulu tidak ada angka maksimal 2022 ini, yang ada cuma angka minimal 40%. Tapi di tahun depan itu tidak bisa lewat dari 25%. Tentu yang menerima tahun ini sudah pasti ada yang tidak menerima, karena kemarin saja 40% minimal. Ya. Selamat datang juga Pak Babinsa, bagus dipakan. Jadi tahun depan sudah pasti, ini sudah pasti ada yang tidak menerima, karena tahun lalu 40% minimal. Itu pun juga dalam satu kabupaten Mamuju Tengah 54 desa, Bapak Manurung yang paling tinggi angka penambahan penerima BLT. Kita ada 15 penerima ditambah, yang lain desa lain ada 1 atau 2, ada juga yang tidak. Kita menambah 15 KPM penerima manfaat. Tentu akan dilakukan seleksi dan regulasinya melalui Perkades. Nah, tentu ada juga pedoman inti dari pusat, Permendes, Permendagri atau peraturan menteri yang sekaitan dengan kebijakan BLT, tapi akan dikuatkan oleh Perkades nantinya seperti di tahun 2022 ini, untuk disaring, diseleksi siapa yang bisa mendapatkan dan siapa yang tidak. Karena angkanya kecil, maka mungkin kita akan menggunakan beberapa indikator, variabel atau biasa bahasa Jepangnya syarat atau alasannya. Kita mungkin menggunakan beberapa syarat atau alasan-alasan yang menjadi kategori penerima atau tidak penerima. Mungkin kategori penerimanya bisa penyakit menahun, kronis, atau mungkin ada yang sakit begitu ya, misalnya tadi penyakit menahun ya, sakit, atau miskin ekstrim ya. Tentu tidak terlepas dari aturan yang lebih di atas. Kita pemerintah desa akan menjalankan, mematuhi aturan yang lebih di atas. Adapun kebijakan desa itu tentu tidak akan berbenturan dengan kondisi yang ada di sekitar desa. Karena tentu kita juga melihat kearifan lokal kita di desa. Kita akan melihat perkembangan kita di desa. Karena yang paling tahu tentunya kita semua yang ada di desa. Kadang ada yang kelihatan kaya tapi ternyata miskin.
Kadang juga ada yang kelihatan miskin tapi ternyata kaya. Sedangkan tujuan daripada BLT ini adalah pemulihan pasca COVID atau peningkatan atau stabilitas ekonomi masyarakat. Kalaupun tadi disinggung sama Pak Irfan ada yang dibelikan daster, tapi diharapkan lebih pada bahan pokok. Tapi daster juga bahan pokok sebenarnya. Bahan juga kalau tidak daster. Jadi bisa diterima sebagai bahan pokok, karena kalau ibu-ibu tidak pakai daster itu kan mengurangi semangatnya bapak-bapak di rumah ya, Pak Putu Baro ya. Ya. Jadi tentu itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, ya alhamdulillah di tahun depan sudah ada pagu DDS kita. Ini penting untuk saya sampaikan ke masyarakat, karena memang selain daripada asas di Indonesia ini menggunakan anggaran adalah asas transparansi, keterbukaan kita. Jadi ke depan ada 900 jutaan DDS kita dari pusat, dari Jakarta, dari APBN. Kemarin 600 lebih, sekarang 900 lebih, 900 juta lebih. Nah, ini bisa digunakan untuk beberapa jenis kegiatan. Mudah-mudahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan bisa sesuai yang apa kita harapkan, apa yang kita targetkan. Karena tentu meskipun pemerintah berkegiatan membangun ini dan itu, tapi kalau masyarakatnya tidak menjemput dengan baik, maka jalanan yang dibangun pasti akan cepat rusak. Bangunan yang dibangun tentu akan cepat roboh kalau memang partisipasi masyarakat itu tidak ditingkatkan. Jadi tentu partisipasi masyarakat adalah yang paling penting dari kelanjutan pembangunan itu. Tapi di tempat ini juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa kita bersyukur memiliki Babinsa dan Babin Kamtibmas. Bukan karena ada di kiri dan kanan saya maka saya bilang, tapi ini merupakan wujud syukur kita bahwa yang paling penting di Desa Bambang sejak dulu transmigran masuk ke Desa Bambang kan air bersih ya. Nah, kemarin ada kendala, beliaulah ini yang menjadi garda terdepan, memimpin pasukan tim bersama kita 4 desa Kambunong, Salupangkang 4, Bambang Menur dan Salupangkang untuk menggerakkan semua tim-tim air desa sehingga air kita yang kurang lebih 2 bulan tidak mengalir bisa mengalir kembali, dan sudah kita kembali dapatkan air bersih ke rumah-rumah warga. Ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Babin Sedang Ini karena Babin Sedang Babin Tertibmas kita orang di sini. Kalau kayak dulu misalnya rumahnya di luar datang. Meskipun yang dulu poinnya juga sama, tetap menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perintah pimpinan. Tapi Babin Sedang Babin Tertibmas kita ini bukan hanya sekedar tugas pokok, tapi banyak sekali tugas-tugas yang tidak pokok yang mereka juga lakukan di kita. Itu menjadi sebuah kesyukuran kita. Ya, dan menjadi sebuah kesyukuran saya secara pribadi, karena saya menganggap bahwa seperti saya tugas saya sebagai kepala desa ini tidak saya pikul sendiri, tapi ada Babin dan Babin Kamtibmas yang kurang lebih berperan sebagai pembina di desa, atau orang namanya berbeda tapi tugasnya hampir sama dengan kepala desa, membina masyarakat, melayani masyarakat, melindungi masyarakat supaya tetap kondusif, aman, tentram, dan tidak ada masalah antar warga. Iya. Saya bisa bilang begini karena ada bukti air bersih, perdamaian antara masyarakat ini sudah dimediasi. Saya yang diundang datang. Nah, ini bentuk kelincahan Babinsa dan Babin Kamtibmas kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, karena tahun depan 2023 merupakan kesempatan awal sebenarnya, 2022 kesempatan pertama kita dalam memimpin desa di periode saya. Tapi kemarin ini kita banyak digalaukan, dibingungkan dengan porsi-porsi anggaran sehingga pembangunan tidak nampak. Ya memang tidak ada pembangunan, hampir dibilang tidak ada pembangunan di 2022 ini karena anggaran dipres 68% saja itu dari DDS itu diporsikan sesuai yang kita ketahui semua. Setiap kali
ada pertemuan saya sering sampaikan, saya ingatkan supaya tidak menjadi informasi simpang siur di masyarakat. Nanti banyak anggaran kemarin, tapi banyak juga porsi yang tidak bisa diganggu. Seperti yang 40% anggarannya BLT tidak bisa diganggu, justru kita naik, ditambah. Ketahanan pangan hewani tidak bisa diganggu 20%. Kemudian COVID 8%, kurang lebih nilai rupiahnya 50 juta. Kemarin tidak digunakan untuk COVID, tapi disilpakan. Jadi anggarannya itu tidak digunakan di APBDes perubahan, kita tidak sentuh, di tahun depan baru kita ganggu. Karena kemarin agak kerepotan juga kalau kita mau kelola, sementara kondisi kurang memadai saya lihat, Pak Irfan. Jadi kita simpan dananya, kita akan gunakan di tahun depan. Jadi tidak terganggu, masih di bank karena belum cair. Yang tidak bisa cair kalau tidak diganggu. Jadi anggarannya tahun depan. Jadi lumayan, tahun depan mungkin kita, kalau saya taksir ini kurang lebih 1,5 miliar. Tahun ini kita 1,3, tahun depan mudah-mudahan 1,5. Karena BDS kita 600 juta lebih tahun ini ada peningkatan jadi 900 juta lebih. Kalau ADD dari kabupaten belum ada bayangan, belum ada bocoran. Biasanya itu di awal-awal tahun baru kita tahu berapa anggaran kita dari kabupaten. Tapi kalaupun tetap bertahan sama dengan 2022 ini 600 juta lebih, berarti 600 tambah 900 jadi 1,5 miliar. Nah ini mungkin agak sedikit lumayan lah daripada 2022 ini yang bisa kita gunakan membangun infrastruktur jalan, khusus jalan tani. Karena jalan tani yang menjadi PR pertama kita, tapi hampir tidak rasa sentuh untuk 2022 ini karena memang anggaran terbatas. Nah, ya. Ditambah lagi ada pokir anggota DPRD Ibu Inggris 400 juta yang dalam bentuk BKK, di BKK kan jadi 200 juta untuk jalan tani. Tapi modelnya beton mini, beton yang lebarnya 1 meter, tipisnya mungkin 10 sampai 15 cm, pakai isi besi, tulang besi supaya nah, jadi yang paling penting adalah pelangsir sawit yang di jalan-jalan tani. Ini yang paling penting. Nanti Hartono jatuh lagi bawa motornya ya kan, mahal lagi pembeli obat ampicillin ya. Jadi mudah-mudahan nanti agak lebih bagus. Tapi tidak mungkin semuanya langsung bisa dibangun ya. Ini kesempatan terakhir saya untuk menyampaikan ke ibu-ibu, karena biasa kalau rapat desa itu ibu-ibu tidak ada datang. Tapi biasanya yang paling cepat speakernya itu ibu. Nah, yang paling cepat menyebar informasi itu ibu. Makanya saya lebih biasa sering bercerita tentang anggaran sama ibu-ibu supaya ibu ini menjadi corong-corong desa menyampaikan. Cepat viral kalau ibu, apalagi kalau pakai Facebook yang Mersal cepat itu informasi tentang desa cepat. Ya Mersal ya, senyum-senyum dulu Mersal ini. Ya, jadi ibu-ibu saya suka itu bercerita tentang anggaran supaya informasi tentang desa cepat sampai ke telinga masyarakat dan tidak ada yang disembunyikan. Itu mungkin dari saya, dan saya ucapkan ke umat Kristen selamat hari Natal dan Tahun Baru. Ya tentu damai Natal ini bagi saya adalah sebuah semangat untuk membangun kemajemukan, toleransi, kerukunan antar umat beragama. Karena kalau tidak ada perbedaan, maka tidak ada persatuan. Apa yang mau disatukan kalau tidak ada yang berbeda-beda? Kopi tidak nikmat kalau tidak ada gulanya, tidak ada airnya. Nah, tidak ada kopinya, pasti bukan kopi namanya, tapi air gula. Nah, jadi tentu perbedaan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik itu Konghucu ya, semua adalah perbedaan yang menuju kepada kenikmatan apa ya, beribadah. Jadi saya selalu menyebut bahwa perbedaan itu adalah cikal bakal dari persatuan. Ya sekian dari saya, nanti akan dipanggil satu persatu oleh Kawal Keuangan dan kasih pelayanan untuk menerima BLT-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi.